what you're looking for. It's me, the LP. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anneke Febrian Jani dari kelas 01 SMJE 006. Di sini saya akan mempresentasikan pada pertemuan ke-9, yaitu prosedur permohonan kredit. Kebanyakan, sebagian dari mereka yang sedang menjalani usaha bisnisnya, apabila sedang mengalami masalah keuangan, salah satu solusi yang paling sering dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan kredit kepada suatu lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan lembaga keuangan simpan pinjam lainnya. Dan kebanyakan dari mereka ini nggak meminjam dalam jumlah yang sedikit, dalam artian mereka meminjam uang dalam jumlah yang besar untuk menjalani usahanya tersebut. Salah satu syarat yang harus dipenuhi ketika mengajukan permohonan kredit adalah mencantumkan nilai atau jumlah dana yang akan dipinjam, gambaran umum tentang usaha tersebut, laba bersih yang dihasilkan dari usaha tersebut, serta sumber penggunaan dananya nanti itu buat apa aja, sama legalitas dan kelengkapan dari dokumen usaha tersebut. Belakangan ini juga banyak bank-bank besar yang sudah meluncurkan kredit untuk menangani kredit mikro yang memang khusus untuk menangani kalangan segmen KUKM. KUKM adalah kredit usaha kecil menengah. KUKM merupakan dana yang dipinjamkan kepada suatu pengusaha yang mereka memang sedang menjalani usahanya selama 3 tahun, yang disebut dengan pelaku UMKM. Jadi pelaku UMKM ini nanti dikasih dana pinjaman oleh bank itu untuk mereka tuh tahu nih gimana syarat-syarat dan ketentuan dari prosedur permohonan kredit yang kayak di bank, yang di tempat-tempat yang lembaga keuangan yang besar. Bahkan ada bank-bank besar juga yang sudah mendirikan unit atau divisi khusus untuk menangani kredit mikro ini. Salah satunya adalah Danamon, BRI, dan Mandiri. Itu mereka mendirikan unit atau divisi khusus yang dinamakan dengan KUKM Center. Hal ini tuh dimaksudkan biar lebih mendekatkan dari pihak bank kepada pengusaha atau pelaku UMKM itu untuk mereka tuh tahu bagaimana prosedur dari pengajuan permohonan kredit di bank. Karena banyak banget dari mereka itu yang gamang atau awam soal hal-hal pengajuan permohonan kredit di bank. Ada salah satu poin yang harus diperhatikan ketika kita pengen mengajukan permohonan kredit, salah satunya adalah membuat surat permohonan kredit. Pada dasarnya, surat permohonan kredit adalah surat yang diajukan oleh pemohon atau pembisnis kepada lembaga keuangan seperti bank guna membiayai kegiatan hasil usahanya tersebut. Maka dari itu, udah sepatutnya kita membuat surat permohonan kredit itu harus jelas, benar, dan formal. Langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum mengajukan permohonan kredit ke bank, yang pertama ada persiapan sebelum ke bank. Persiapan sebelum ke bank ini tuh terdiri dari membuat proposal yang memang sesuai dengan syarat perbankan, yang terdiri dari data historis usaha, gambaran umum tentang usahanya, sumber dana dari usaha tersebut dari mana, serta laba bersih dan administrasi dan legalitas dari dokumen usaha tersebut. Udah disiapin semuanya, masuk ke tahap kedua yaitu pengisian formulir. Nah, di dalam pengisian formulir ini, setiap bank itu mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Ada yang dia diisikan oleh petugas banknya, ada yang kita mengisi formulir sendiri. Ada juga yang kita harus wawancara dulu baru ngisi formulir, begitupun sebaliknya. Pengisian formulir ini tuh terdiri dari data usaha dan data pribadi. Data pribadi itu seperti nama, tempat tinggal, alamat tinggalnya itu di mana, umur, dan lain-lain. Serta kalau data usahanya itu jenis usahanya apa, jumlah karyawan, perkembangan usahanya bagaimana, terus dia tuh udah berapa lama dalam bidang itu. Pokoknya semua data usahanya itu dijelasin selengkap-lengkapnya agar bisa mengajukan permohonan kredit ke bank. Udah pengisian formulir, masuk ke tahap yang ketiga yaitu
analisa awal oleh pejabat bank. Nah, analisa awal ini tuh terdiri dari yang pertama ada wawancara. Nah, wawancara ini tuh digunakan untuk mengetahui fakta apakah kita tuh sesuai dengan formulir yang kita isi dengan wawancara yang mereka lakukan, itu data faktanya sama nggak nih. Nah, itu dinilai dari cara yang pertama, yaitu wawancara. Masuk yang kedua, yaitu call visit. Call visit itu jadi dari pihak bank langsung datang ke tempat usahanya untuk mengetahui fakta sebenarnya apakah usaha tersebut memang berjalan, memang dana itu untuk usahanya atau enggak. Yang ketiga itu ada call report atau laporan kunjungan. Setelah analisa awal masuk ke analisa lanjutan. Analisa lanjutan yang terdiri dari analisa keuangan, seperti kemampuan mereka dalam berbayar dengan jatuh tempo, terus aktivitas usahanya yang dinilai dari penerimaan pendapatan, serta barang dagang yang tersedia, dan kemampuan mereka dalam menghasilkan keuntungan yang dinilai dari total aset dan laba bersih yang dari mereka hasilkan. Setelah dianalisa keuangan, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penolakan atau persetujuan. Nah, di dalam penolakan atau persetujuan ini, penolakan tandanya kita tuh nggak sesuai dengan syarat yang mereka berikan nih, kita nggak memenuhi syarat tersebut. Ketika disetujui, berarti kita memang sudah memenuhi syarat dan ketentuan dari pihak bank atau lembaga keuangan tersebut. Setelah udah dianalisa lanjutan dan persetujui atau ditolak, biasanya kalau disetujui itu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pengikatan atau perjanjian kredit. Udah disetujui, masuk ke perjanjian kredit. Di dalam perjanjian kredit ini tuh berbentuk dalam offering letter. Offering letter yang dimana memang ada kesepakatan antara si pemohon dan pihak bank ini, mereka tanda tangan, ada contohnya jaminannya, angsuran misalkan sebulan atau 2 kali itu berapa kali, udah semua di situ semua tertulis. Jadi memang mereka itu sepakat. Ketika sudah sepakat, semua sudah tanda tangan dari pihak bank maupun pihak pemohon, nah mereka itu lanjut nih ke tahap selanjutnya, yaitu pencairan dana. Di dalam pencairan dana ini, setiap bank itu mempunyai syarat beda-beda nih, kebijakannya juga beda-beda. Contohnya Bank Muamalat itu dia nggak mengeluarkan uang dalam bentuk cash, tetapi mereka mengeluarkan pinjaman berupa barang. Contoh sebuah kantor yang meminjam untuk AC nih, untuk keperluan AC. Nah, mereka itu ngasih dalam bentuk AC-nya, bukan dalam bentuk uang. Jadi setiap bank beda-beda pencairan dananya gimana. Setelah udah pencairan dana, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu monitoring. Monitoring ini sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank kepada pemohon atau pembisnis ini untuk melihat apakah benar nih dana yang mereka salurkan itu untuk usahanya atau enggak. Itu biasanya dengan call visit. Mereka mengunjungi langsung usaha tersebut untuk menilai, untuk laporan keuangannya gimana, atau begitupun sebaliknya. Bisa juga dari pelaku atau pembisnis ini, mereka tuh ngelakuin laporan kunjungan. Jadi mereka tuh nulis, misal sebulan ada pembelian apa, analisa keuangannya deh pokoknya. Mereka ngasih ke pihak bank, misalkan sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Udah dimasuk ke sistem monitoring, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pelunasan hutang. Di dalam pelunasan hutang ini tuh memang dari budget yang mereka hasilkan dari usaha mereka ini, mereka tuh harus membudgeti nih, menyisihkan anggaran untuk melunasi hutang yang memang sesuai dengan perjanjian, sesuai jatuh temponya berapa, jaminannya kalau emang mereka bayar lebih dari jatuh tempo, serta cicilannya itu berapa kali dalam sebulan atau mungkin 6 bulan, itu tergantung dari kebijakan dan perjanjian mereka dari awal. Segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.